dengan gereja. Ia boleh melewati badai bahkan resolusi dan tetap bertahan di kota ini, dan Tuhan pakai. Dan kita percaya bukan hanya sampai sini gerakan ini, api ini tapi akan bergerak, dan kita melihat visi Allah bagi gereja ini, di mana gereja ini menjadi gereja yang kuat, gereja militan, gereja misioner, dan gereja yang dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi sebelum kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, ya saya akan perkenalkan diri saya dulu, supaya apa, pepatah mengatakan yang sangat populer, tidak dikenal tidak disayang. Tapi walaupun saudara ya belum mengenal saya sudah mendapatkan sambutan, sudah diterima, berarti sudah disayang karena kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Jadi nama saya tadi sudah sekilas disebutkan oleh apa yang memimpin acara. Nama saya Ibu Hevi Magribe. Ya, saya juga bersama dengan anak saya, ya, Putri Rogo, dan kami ada juga Alif, dan kami dipimpin oleh Bapak Gembala Heru yang luar biasa. Dan kami sebenarnya ada banyak saudara, ada 17 orang tim kami, tapi terbagi-bagi. Jadi tim A di wilayah daerah Cikarang dan sekitarnya, dan tim B kami juga ada terbagi, ada yang di Tangerang, dan ada juga yang dalam persiapan pelayanan di sana. Ya, puji Tuhan, saya juga ya, dalam pelayanan Tuhan percayakan menggembalakan satu gereja lokal di Sulawesi Utara yang merupakan tanda bahwa sudah sangat dekat kedatangannya, dan apa yang harus saudara kita lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ya saat ini ayat 1 sampai ayat 10. Kalau sudah dapat, mari kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Nanti kaum pria akan baca ayat 1, kaum wanita akan baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Katakan amin kalau saudara sudah dapat. Amin. Mari saudara, kaum pria, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus keluar dari tanah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya menuju kepada bangunan Maida Allah. Ia berkata pada mereka, kamu melihat semuanya ini. Aku berkata padamu, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di sini akan dibiarkan terletak atas lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus sudah kasih itu, dari sana tidak bisa lihat tayangan LCD, tapi mengikuti saja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita sekarang ya hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa nubuatan di dalam Alkitab ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Semua penggenapan nubuatan ini semuanya memberikan peneguhan, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, apakah saudara rindu untuk Tuhan
segera datang. Mari kita lambaikan tangan jika saudara rindu. Semuanya merindukan akan datang. Itu yang kita nantikan sekarang ini. Saudara, pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid di Bukit Zaitun, jadi murid-murid bertanya, Guru, apakah tanda-tanda kedatangannya? Dan ini merupakan khotbah tentang akhir zaman, merupakan khotbah tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini, yang merupakan hal-hal yang profetik yang dapat meneguhkan, menguatkan akan iman dari para rasul. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena kebodohan, sehingga Tuhan menolak mereka untuk menjadi imam Tuhan. Jadi ini merupakan kunci kegagalan dari bangsa Israel yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan Matius pasal yang ke-25, di sana ada metafora tentang dua kelompok gereja Tuhan, yaitu digambarkan sebagai 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bijaksana, mereka yang tergolong sebagai gereja Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, yang pada akhirnya pada saat itu berjumpa dengan Tuhan dan apa yang menjadi visi Tuhan boleh mereka dapatkan, mereka boleh tangkap. Dan 5 anak darah yang bodoh, mereka merupakan minoritas. Saya sangat salut saudara dengan pelayanan dari gerbang, yaitu Tuhan berbicara dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yaitu boleh ditayangkan tentang Bait Allah. Jadi ada apa dengan Bait Allah, saudara? Kita langsung saja yang ada gambarnya. Ada apa dengan Bait Allah pada saat Tuhan berkata kepada murid-muridnya, karena mereka kan di atas gunung Bukit Zaitun dan mereka bisa melihat ke bawah, ada Bait Allah di sana di Yerusalem, dan Tuhan menunjuk kepada Bait Allah. Tuhan berkata bahwa kamu melihat kepada Bait Allah yang dibangun dengan megah, yang merupakan juga ya satu kebanggaan dari orang-orang Israel. Dan saat itu Tuhan berkata bahwa saat Tuhan berbicara itu tahun 33. Dan Tuhan katakan satu saat, ini merupakan kata-kata profetik, kata-kata nubuatan. Satu saat kamu akan nanti melihat bahwa tidak ada satu batu yang lain yang akan tersusun di atas batu yang lain. Ini berbicara tentang kehancuran dari Bait Allah di Yerusalem. Kenapa kebenaran ini harus disampaikan pada hari ini kepada kita? Karena ini merupakan satu tanda bahwa kalau semuanya itu terjadi, maka kita harus lebih lagi waspada. Kita harus lebih lagi berjaga-jaga. Kita harus lebih lagi mempersiapkan diri dalam menanti hari kedatangan Tuhan. Bahwa semua apa yang Tuhan sampaikan berbicara tentang nubuatan itu sudah digenapi dan sedang digenapi dan akan digenapi. Jadi secara kita mulai dari kita melihat tentang Bait Allah ini, kita tahu bahwa Bait Allah yang pertama sudah dihancurkan oleh bangsa Babel pada saat itu. Sebenarnya Hizkia begitu bangga pada saat dia mengalami kesembuhan. Dia undang semua raja-raja termasuk dari Babel. Dia memperlihatkan semua kemegahan, semua peralatan. Dia bangga. Tapi Tuhan katakan, kamu bangga, kamu pamer, tapi satu saat bangsa Babel ini akan mengangkut semua kekayaan yang ada di Bait Allah, termasuk emas, perak dan semuanya. Bahkan orang-orang Israel akan dibawa sebagai tawanan di Babel. Ini merupakan kehancuran. Jadi Tuhan sebenarnya banyak bahwa Ishak di masa kelaparan pun
sedikit gandum yang mungkin hanya sisa untuk dimakan, tetapi dia menabur dengan iman. Dan pada saat itu dia menuai 100 kali lipat. Dan dia menjadi kaya. Semakin lama semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Itu terjadi karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Habakuk, pada saat dia melihat krisis-krisis yang terjadi, pada saat dia melihat semuanya secara manusia, melihat dengan mata, semuanya tidak ada harapan, tetapi dia berkata bahwa orang percaya akan hidup oleh iman. Dan dia berkata bahwa dia akan beria-ria walaupun dia tidak melihat lagi ada domba dalam kandang, walaupun dia tidak melihat lagi ada pertumbuhan pohon ara, dan dia tidak melihat lagi hasil dari pohon zaitun. Semuanya mengecewakan, tetapi dia akan beria-ria, dia akan bersukacita dalam Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia percaya, karena dia percaya bahwa Tuhan mampu membalikan keadaan, dan dia percaya bahwa orang benar akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara, pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan juga akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara, supaya kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu kita harus menjadi gereja Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang militan, dan gereja Tuhan yang mau menginjil. Dan saat ini kalau saudara pun, biar saudara tulis tentang kehidupan mereka sejak mereka lahir sampai mereka mati, dan kapan, saatnya di mana, dan jam berapa, hari apa mereka pernah dengar Injil tetapi mereka menolak. Jadi Tuhan sebenarnya tidak menghendaki satu jiwa binasa. Surga mampu menampung seluruh umat manusia yang ada di dunia ini sekian miliar, kalau memang semua orang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi banyak orang yang menolak, banyak orang murtad. Saudara yang kasih Tuhan, tapi saya yakin dan percaya, saudara semua yang ada di sini, pasti namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan di dalam surga. Dan pasti